Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya, boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya, boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum, tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho mbek kodok kodar. Jadi kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa susah itu saya hilangkan. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian enak. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung, dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki, itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia we kok kakean syarat ya. Potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh, yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa-menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Mawaddah itu saling mengasihi. Kamu tidak usah tanya, wallahu qadir kata Allah, karena Allah mampu. Wong Islam Indonesia kuwi melarat, bojone judes, wong tuane ra percaya, mertuane ra percaya, tanggane ra percaya. Ngono tenange ra karuan. Sabar Gus, ganjarane gede. Mergo ngajine wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau ketemu melarat ning desa-desa wis melarat, bojone ra ngandel, anake wae orang idolakno. Tanggane ra kuwabe ra ngandel, ngono tenang ngopi mbek rokok sitok sewantai. Lah kok ijek bahagia? Bahagia Gus, sabar ku ibadah. Ibadah ora mulang tok kok jenengan, sabar kere ya ibadah tenang. Ngajine wa tawasau bil haqqi. Jadi Quran itu sudah jadi perilaku betul di Indonesia tuh, jadi wong temangsang wae tenang guyu. Cek dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, tenang ambek rokokan, ndang-ndang santai. Tapi tenang aja. Fama wajadtu nak ngamalamu apik, aku jejer pangeran, hamidullah. Aku muji-muji ning pangeran. Niku lho Gusti delok umat kula beto muslim. Nak guyu ge banter-banter saking syukure. Saking apa? Syukure. Lah anak kowe ngamal elek, mumpung aku parek pangeran, jeng tak jalukno sepuro kaya apa Nabi. Jadi ya makhluk-makhluk ini gitu sing ngarepku iku. Ora usah mikir wong liya. Nak apik jong tak pujekno ning pangeran, nak elek tak jalukno sepuro. Kaya apa apike enak. Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama ndekne mati kapundhut itu sing dilabrak itu Nabi Adam. Ya Adam, ya Abal Bashar. Jenengan bapake manusa, tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gadekno BPKB macam-macam lah. Cara jenengan ra salah wis anak turune jenengan lahir ning swarga lah kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi. Jawab Nabi Adam sebuti, ya Musa anta kalimu wa, kowe iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sampeyan iku ana nabi? Ya ana. Ya iya. 40 tahun sebelum aku digawe ora wis ditulis nak skenarione aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak urip ning swarga. Mergo ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Jadi dhisik endi salahku mbek catetane?
Nggih dhisik catetane lah ya wis kono salahno pangeran kami nyalahno. Wong nak para pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wa izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukup arif, ngalap cukup bimasyiati kan kersane Allah. Wong nak para pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pangeran ramal utang lapor utange, pangeran ramal di hajat lapor nopo hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masyiai pangeran. Fakih fala yastahi, fakih pamoko kali kaya apa la yastahi ora izin. Sopo al arif ayyar fa'ah ing yen tong laporno sopo arif ing hajat ila kali kodihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing marep pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae izin, apa meneh lapor ning apa makhluk. Jelas ya. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa, tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih, kalau ini duhur 2 rakaat mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun maqalau Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Termasuk nikmat itu orang gak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat, kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Saya kayak wong filsafat, saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan. Mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tahu butuh. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya Kita ndak. Kita tahu Allah tidak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ono melayune. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai nak melaku itu banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron, seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namanya jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu. Ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaidiyah di kamar paling dalam. Ya, tapi wow, as-sholat khairun maudu'un, asal sholat itu mesti nopo.
Pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Piye kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwih aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Woi Gus, malaikat yakin kagum, wis top. Kok iso? Kowe mesti top lho. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Yes, cocok nggih. Nggih, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku pernah duit 1 juta. Bapakku duit 30 miliar. Bapakku duit 1 triliun. Bapakku pernah duit 1.500 miliar. Bapakku pernah jadi Ultraman. Bapakku pernah jadi Power Ranger. Bapakku jadi Black Panther. Bapakku pernah ngalahin Ultraman. Masalah duit dunia tak kena, cek wong sing aku seneng cek ora seneng. Wali juga ge kathah, wong kafir juga ge kathah, wong soleh juga ge kathah, wong fasik, bos-bos narkoba juga ge kathah. Tapi wal ilmu la utihi ila man uhib. Tapi kalau ilmu agama maksudnya tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya sayangi. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning ayat wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Iku jelas darani bojo swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misale ana wong Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe ora rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka. Terus Allah dawuh wallahu yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting ngusapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medhit di dalil kan. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknane ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang, dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah anak ngusap tok diceluk waduh-waduh dibeli orang parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya off. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayat itulah, standar mayat itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayat itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wabar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur.
bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doamu tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawam. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, itu. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak juarai. Bismika Allahumma ahya, bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal dah. Saya beri contoh begini, kalau kamu bisa makan satu piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan, itu kan nggak mungkin bos, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke, kamu terlalu didikte oleh ilmu itu. Ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudi, yang juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akal. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa maksud. Nasa mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi, lagi-lagi pinternya orang Yahudi, merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama, kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansur dianggap satu bentuk kebingungan, gak kurang ajar. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansur itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad, karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenangi, ketemu acara yang disenengin, yang disukain. Tapi itu Nabi mengajarkan kita nikmat itu ya sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu yang mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syariat kok apike ngene. Sing maksiat dikek pintu tobat. Kowe lho diutangi wong ra nyaur pisan, utangnya sambung utang. Mergo muangkel trauma. Islam gak ngono. Bar maksiat saiki tobat, sesuk maksiat tobatnya ya oleh. Bar maksiat tobatnya, sesuk maksiatnya ya oleh, tobatnya ya oleh. Lha cara pangeran rapian, wis tutup kapok-kapok. Ora ngono, dul syariat Islam ora ngono. Rai-rai ngene iki ku yo pintu tobat meneh buka wae. Sampai batas akhirnya apa nganti sing metu kok kula. Lah nek batas fisik kowe nganti meh matek. Malam yughir. Yughir itu kelar-kelar dari jeneng anane. Lho agama kok apike ngono. Ora fasilitasi sing taat tok, karwan sing taat difasilitasi wali itu iso miber Mekah. Sudah dibilah pokoknya. Tapi bareng sering miber, wali ra tau mulan miber. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu di Jambu Haram terus satu mulai kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal nopo wawon sekolah lakon itu masuk mulan sampai boleh kitab pesen tentang Surabaya wow boleh tak Jogja